Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua para pemirsa channel Mantri Luka. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan kembali lagi di channel Mantri Luka yang akan selalu membahas seputar permasalahan luka yang dihadapi oleh pemirsa channel Mantri Luka. Dan pada kesempatan hari ini banyak sekali yang menanyakan kepada saya mengenai permasalahan luka bakar. Di mana memang luka bakar ini merupakan kasus yang sering kita jumpai di tengah-tengah kita. Dan biasanya luka bakar ini membutuhkan waktu yang cukup lama dalam proses penyembuhan pada luka tersebut. Dan ada yang harus dioperasi, ada yang bisa langsung dilakukan perawatan lukanya, dan juga biasanya yang menjadi kesulitan ya adalah bagaimana kita menggerakkan sendi-sendi yang terkena luka bakar. Ada kasus di mana anak kecil ya terkena luka bakar yang cukup parah di area bagian tangan kanan. Dan hal ini biasanya ya membutuhkan waktu perawatan yang cukup lama. Dan yang sering terjadi adalah saat luka tersebut sudah mulai sembuh, ternyata ya persendian terjadi kekakuan ya. Tangan sulit digerakkan ya, jari sulit digerakkan, dan juga ketika dicoba untuk menekuk yang terjadi adalah kesakitan ataupun timbul rasa nyeri. Apakah hal ini sering juga dialami oleh para pemirsa sekalian? Sebenarnya sih ini bukan hanya luka-luka bakar saja, tapi bisa saja terjadi pada luka-luka yang besar yang area lukanya berada di daerah persendian ya. Nah, tapi kebanyakan kasus ini terjadi pada pasien-pasien dengan luka bakar. Sudah tahu apa itu namanya? Ya, di kesempatan hari ini kita akan membahas hal tersebut, yaitu namanya adalah kontraktur jaringan. Kontraktur ini memang sebenarnya bukan hanya disebabkan oleh kejadian luka, tapi di sini saya akan membahas mengenai khususnya ya kontraktur yang terjadi yang disebabkan oleh luka. Contohnya adalah luka bakar yang sering terjadi. Selanjutnya adalah luka bekas operasi ya di daerah persendian, ataupun ya adanya trauma pada area-area otot ataupun tulang sehingga menyebabkan imobilisasi ataupun pergerakannya terbatas. Oke. Dan hal ini memang kalau kita tidak bisa mencegahnya dengan baik, maka yang terjadi adalah kontraktur. Oke, apa itu kontraktur? Jadi kontraktur itu adalah kekakuan pada jaringan yang disebabkan oleh kekakuan pada otot, sendi, ligamen, ataupun tendon. Yang biasanya awalnya tubuh kita, tangan kita bisa menggerakkan ya, bisa menekuk, ya bisa lurus. Nah, dikarenakan terjadi kontraktur, maka yang terjadi adalah kekakuan pada sendi. Apakah ada salah satu dari pemirsa yang juga mengalami hal tersebut? Boleh, silahkan dituliskan di kolom komentar. Karena kalau ini kita tidak bisa antisipasi dari awal, maka akan menjadi PR ya bagi kita semuanya nantinya setelah luka sudah sembuh. Dan sebenarnya penyebabnya kontraktur ini adalah dikarenakan mobilisasi yang terbatas ataupun kurangnya latihan mobilisasi saat proses perawatan luka. Karena memang kalau luka tersebut sangat besar, contohnya luka bakar yang hampir satu tangan ya, ataupun di daerah kaki, kalau sudah lukanya besar kita memang untuk menggerakkannya terasa nyeri. Tapi nantinya ya, kalau sudah luka tersebut sudah memasuki fase-fase epitelisasi ya, dan juga sudah banyak kulit baru yang tumbuh, saran saya memang segeralah dilatih untuk
meregangkan otot-otot yang ada di persendian. Ya, biasanya kalau saya melatihnya ya dengan menyuruh pasien awal dengan menggenggam jari-jarinya, ya. Lalu kita bantu untuk menekuk tangannya, menekuk sikunya, ya. Memang di awal-awal pasti terasa sakit, yes, betul. Karena daerah jaringan yang terjadi luka lama sekali tidak digerakkan. Nah, itu adalah penyebab utama terjadinya kontraktur. Oke. Dan memang awal-awal gejalanya akan merasa kesulitan nih untuk menggerakkan persendian, menggerakkan tangan kita, jari kita. Oke. Nah, apabila hal ini terjadi, maka juga disertai biasanya terjadi atrofi pada otot ataupun otot kita mengecil. Nah, hal ini memang yang harus segera ditangani. Ya, ini terjadi pada anak kecil, ya, remaja maupun dewasa. Kalau terjadi luka tapi tidak disertai dengan latihan mobilisasi, ya, latihan pergerakan-pergerakan pada area-area yang terkena luka, maka yang terjadi adalah kontraktur. Lalu, bagaimana cara pengobatannya? Nah, memang hal ini di luar kapasitas perawat luka, ya, dimana untuk proses perawatan luka memang seringkali kita sudah mengedukasi pasien dan mencoba untuk membantu agar nantinya kontraktur ini bisa dicegah dari awal. Nah, tapi saran saya adalah untuk pengobatan yang baik kita harus berkolaborasi dengan fisioterapi. Nah, untuk fisioterapi di sini memang ada bagiannya tersendiri dan nantinya agar dilatih bagaimana secara bertahap melatih otot-otot, sendi, ligamen ataupun tendon yang tadinya terjadi kontraktur bisa kembali lagi. Dan ingat, hal ini memang membutuhkan proses untuk kembali lagi kembali lagi seperti sedia kala. Nah, itu dia. Oke, yang pertama untuk pengobatannya adalah fisioterapi. Selanjutnya adalah terapi okupasi. Di mana terapi okupasi ini ya biasanya yang awalnya pasien untuk kebutuhan dasar sehari-harinya ataupun daily livingnya dibantu oleh keluarga contohnya ya. Nah, mulai lukanya sudah akan sembuh kalau bisa ya, dan harus sebenarnya itu untuk melakukan aktivitas dengan mandiri. Jadi yang awalnya ganti baju sendiri gitu kan, diganti baju oleh keluarganya, dibantu oleh keluarganya, saat berdiri, duduk, makan dibantu oleh keluarga, kalau bisa sudah bergeser ke arah mandiri. Ya, jadi silakan ganti baju sendiri, kalau bisa mandi ya mandi sendiri gitu kan. Kalau bisa makan ya makan sendiri, bergerak secara mandiri. Intinya seperti itu. Itu adalah terapi okupasi. Selanjutnya adalah spleen and cash. Nah, spleen and cash di sini yang saya tahu adalah biasanya digunakan pada pasien-pasien dengan patah tulang ya. Dimana hal ini kalau memang tidak bisa di fisioterapi ya akan dilakukan spleen and cash. Dimana ini adalah untuk mengatur ulang ya posisi-posisi tulang, otot dan tendon yang tadinya ya bermasalah dikarenakan mobilitas terbatas, maka itu juga akan harus dilakukan ya untuk apa? Untuk mencegah terjadinya kontraktur dan mengobati kontraktur tadi. Oke. Nah, yang terakhir untuk pengobatan yaitu adalah operasi. Ya, kalau sudah operasi berarti kan dibongkar ulang ya. Yang akhirnya bagaimana tendon, persendian, otot ini akan kembali lagi diperbaiki untuk apa? Untuk lebih fleksibel lagi ya. Yang awalnya kaku dia maka harus lebih fleksibel dan elastis dengan cara apa? Dengan cara operasi. Nah, untuk hal ini memang ada banyak sekali yang menanyakan kepada saya tentang, "Mas, luka saya ini habis operasi ligamen ya di belakang lutut. Apakah ini akan bisa kembali lagi?" Nah, hal itu memang selain perawatan yang maksimal harus dilakukan fisioterapi.
Agar nantinya apa? Agar nantinya setelah luka tersebut sembuh, ya tidak menunggu lama lagi, pasien tersebut sudah bisa mobilisasi, ya, sudah bisa mobilitas agar nantinya sudah bisa beraktivitas seperti biasanya. Oke, itu dia penjelasan saya tentang kontraktur, dan mungkin dari para pemirsa juga pernah mengalami hal ini dan bagaimana solusinya. Apabila ada yang kurang dari apa yang saya jelaskan, boleh silahkan ditambahkan di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa tonton video-video yang lainnya. Dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya ucapkan selamat merayakan akhir pekan dan saya Muhammad Sibromulis pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada luka, ingat, mantri luka.